Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Maharum dari Lokal PHKD semester 4 jurusan Hukum Keluarga dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Dalam hal ini saya UAS Fikih Munakahat 2. Soal yang pertama, apabila seorang suami nusyuz kepada istrinya, apakah ia boleh tidak memenuhi hak suaminya itu seperti berjima? Dalam hal ini, istri boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan karena seorang suami ini tidak memenuhi hak-haknya sebagai seorang suami, yaitu nusyuz kepada istrinya. Dalam hal ini, istri boleh menolak atau istri terlebih dahulu memberi nasihat kepada suaminya. Apabila suami tidak paham dengan nasihat yang diberikan oleh istrinya, maka dalam hal ini yaitu dengan pisah ranjang terlebih dahulu. Dan dasar hukum terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi Maha Besar. Terdapat dalam Quran ini, itu apabila istri yang nusyuz kepada suaminya itu dengan pisah ranjang atau menasihatinya terlebih dahulu. Kan di sini tuh seorang suami yang nusyuz kepada istrinya, maka istri itu boleh menolak. Tetapi kalau istrinya tuh nurut kepada suaminya, kan surganya istri itu terdapat di dalam itu, surganya istri itu kan terdapat di seorang suami. Maka apabila ia memberikan haknya ini, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan langkah apa saja seorang istri untuk mempertahankan rumah tangganya? Yang pertama, tidak bertengkar di muka umum. Karena apabila seorang suami bertengkar di muka umum, maka itu menjadi aib bagi keluarga mereka. Yang kedua, luangkanlah waktu untuk berbicara, untuk berkencan itu dengan bermesraan tanpa melibatkannya amarah di dalamnya. Itu pisahkan masing-masing uang. Yang kedua, apa konsekuensi suami yang mentalak istrinya? Dalam hal ini kita membahas talak, yaitu pembagian talak. Apabila seorang suaminya ini sedang mabuk dan timbul kemudorotan di dalamnya dan dia sendiri yang membuatnya, maka talaknya jatuh. Apabila dia tidak sengaja mabuk, maka talaknya itu tidak jatuh. Yang kedua, talaknya orang terkejut. Apabila seorang suami ini terkejut dan mengucapkan talak kepada istrinya, maka talaknya itu tidak jatuh. Terus apabila talak orang marah, apabila seorang suami ini marah kepada istrinya terus sampai hilang kendali, maka
talaknya ini tidak jatuh karena dia dengan emosi yang tinggi, hilang akal seperti orang kesetanan. Itu tuh talaknya tidak jatuh. Terus apabila dia marah kepada istrinya itu dengan biasa saja, terus dia mengucapkan talak, maka talaknya ini jatuh karena dia tidak sampai hilang kendali, yaitu marah. Ya seperti biasa kayak marah-marahi istrinya. Yaitu orang yang lalai dan lupa. Itu apabila dia tuh lupa, apabila dia tuh mengucapkan talak kepada istrinya, terus dia lupa, maka talaknya itu tidak jatuh. Terus apa konsekuensi istri yang meminta hulu kepada suaminya? Dalam hal ini hulu itu sepasang suami istri yang bercerai dan si suami mengambil harta di dalamnya, itu seorang istri yang meminta hulu tetapi dengan mengganti rugi, yaitu iwat. Terdapat dan dasar hukumnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229, atau juga terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa seorang wanita yang membenci suaminya karena rupanya, maka ia tuh boleh meminta hulu kepada suaminya karena rupa suaminya tuh tidak disukainya, maka dia boleh meminta hulu kepada suaminya. Dan hikmah hulu itu menyelesaikan istri dari belenggu suaminya yang tidak baik. Apabila masa mau mempertahankan pernikahannya dengan suami yang temperamental, walaupun sudah dinasihati tapi dia tidak paham. Itu menghindari dari mudarat. Penyelesaian yang baik dengan mengembalikan lagi harta suami pernah diambil. Akibat hukum hulu ini, hulu yang ditentukan suami terhadap bilangan talak, suami tidak boleh rujuk pada masa iddah, hak istri dalam masa hak iddah. Soal yang ketiga, kapan seorang anak boleh memilih kepada siapa dia ingin tinggal jika orang tuanya bercerai. Dalam hal ini, jika sang anak berusia di bawah 5 tahun, hak asuh itu mutlak jatuh kepada sang ibu. Dan apabila dia sudah sampai umurnya tamyiz, itu pada umur 12 tahun dan dia sudah bisa berpikir dia ingin tinggal dengan siapa, maka hak asuh itu bisa kepada ayahnya atau ibunya. Dan siapa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan ini bisa kepada ayahnya atau kepada ibunya. Apabila ayahnya ini tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sang anak, maka istri boleh ikut serta untuk memenuhi kewajiban sang anak ini. Apabila sang ibu tidak mampu juga, maka kembali ke garis keturunan ke atas, itu seperti saudara kandung ayah. Dan dalam kompilasi hukum Islam ini, yang anak berumur 12 tahun yang bisa memilih antara ayah dan ibunya dia ingin tinggal dengan siapa, itu terdapat dalam pasal 105, yaitu apabila telah sampai usia 12 tahun dan sudah berpikir, maka ia boleh memilih dengan siapa ia tinggal. Baiklah, dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.